arahnya pun jelas. Surga kan jangan tempuh dengan cara mati toh. Dan mati itulah jalan untuk menuju surga. Tapi kebanyakan orang yang sakit kok saya bingung, kepengen diobati, saya kepengen waras. Berarti kan surga itu surga khayalan. Kan dunia ini sebenarnya sing surga. Warung Ngaji Roso, menyeduh makna, merasai jiwa. Bisik-bisik wae ten mobil. Kepingin suara ini swarga neraka lho endi ya ngoten. Aku dhewe ae. Di tengah ngajengan pun sebutaken surga lan neraka niku wontene teng alam donya. Nggih. Sakniki kula tangleti, selama niki jenengan beragama napa? Islam. Islam. Pun jenengan nglampahi syariate? Dereng. Syariate gak dilampahi. Jarang-jarang. Senajan jarang-jarang harapannya jenengan mengke lek pecah mlebu swarga napa mlebu neraka? Swarga, Pak. Terus kenapa jenengan memilih ke surga? Enak aja dari Tempat enak, Pak. Pas enak nggih. Berarti pun yakin nek di swarga niku enak. kemerahin aku. Nuwun sewu niki dadi seksi nggih. Di saat mangke jenengan tiba-tiba akhir nyawa mau keluar. Jenengan milih ndang mati napa sik kepengin urip di kala sakit? Iya, mati ae, Pak. Mati supaya natuk swarga. Nggih. Ah, berarti wis ikhlas. Iya. Jadi di kala sakit nggak perlu minum obat, nggak perlu berobat ya. Riwayah ya apa maneh, Pak? Tuh, kok wayahe. Boten di saat sakit. Di saat sakit. Di saat sakit jenengan pecek kepengin sembuh napa wis gak usah diobati aku nang selak penten swarga apa gitu. Ya dia batis ya. Ah, berarti jenengan tidak yakine niku semu. Artinya itu ngambang. Mestinya jenengan pun ngerti swarga niku enak dan sudah tahu napa tempat-tempat yang akan dituju. Dikala sakit ya wis, gak usah diobati. Wong badhe menuju ke sing enak kok jenengan obati untuk apa? Ya gak usah. Gini ke. Melecet. Kenapa? Dawung arahnya pun jelas. Surga kan jangan tempuh dengan cara mati toh. Dan mati itulah jalan untuk menuju surga. Tapi kebanyakan orang yang sakit kok saya bingung, kepengen diobati, saya kepengen waras. Berarti kan surga itu surga khayalan. Kan dunia ini sebenarnya sing surga. Betul enggak, Pak? Ya kan jenengan wis tega tinggal dunia apa urung? Enak, Pak, urip iki, Pak. Enak. Nah, lek jenengan tanglet surga itu di mana, neraka di mana? Ya dunia inilah tempatnya surga dan neraka. Oke, enak Pak nggih. Jadi orang mati tidak akan masuk surga, tidak masuk neraka karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kita berasal dari sana akan kembali ke sana. Nah, yang ke sana dan dari sana itu adalah 4 unsur, yaitu api, air, angin, dan bumi. Nah, api, air, angin, dan bumi adalah tempat peleburan jasad ini supaya apa? Supaya untuk kembali lagi ke dunia. Maka dilebur lagi, dikembalikan ke 4 unsur lagi. Nah, kebetulan siapa yang makan zat yang ada di 4 unsur ini, disitulah pintu untuk kita lahir kembali dan hidup kembali. Dunia lagi. Makanya tiang ini ampun ngerti swarga. Nek loro aja sambat, mendingan nang meneng wae nek iso tekek dhewe gulune. Beda langsung ke sana. Gak usah golek obat. Wis ngerti nggone, wis ngerti ceritane, bahkan pernah menceritakan bahwa surga seperti ini. Apa nek mati kok sik bingung? Berarti itu kan khayalan sing diomongno. Ceramah-ceramah itu berarti saya akan tahu. Tiang sing cerita tentang kematian niku mestine mati dhisik. Aja kok sik urip ngomong kematian. Mati separuh, Pak, mati suri itu baca cerita. Mati enggak, jam. Makanya kalau sering ngomong, tiang nu ngomong no, minuman haram itu kalau dia pernah minum dan dia pernah mabuk. Gak pernah minum, gak pernah mabuk ngomong haram. Piye cara membuktikan haram itu? Surga kok ditempuh dengan
setelah mati. Percuma wong kita masih hidup. Kita hidup yang membicarakan tentang hidup. Kula tanglet malih. Sebelum jenengan urip teng alam donya, uripe jenengan teng pundi? Nah, niku boten mriki tau. Tanya akhirnya. Buru-buru sing mlebu nang ndi. Nah, padahal itu pernah jenengan lewati. Kenapa kehidupan sebelum kita hidup di dunia kok tidak pernah jenengan critakno? Di dalam perut 9 bulan 10 hari. Pernah melihat apa dan pernah mengerjakan apa waktu jenengan teng mriku? Padahal teng mriku jenengan sudah hidup. Sing pernah jenengan alami saja tidak bisa menceritakan, apalagi yang belum dialami. Itu namanya nek wong Jawa kemlinti. Ngertos kemlinti ya? Kemeruh. Sombong ta. Nah. Oh sudah pernah kita alami saja kita nggak bisa menceritakan, apalagi yang belum. So tau. Terus ini kia ada Pak. Nggih. Kayak wong ngimpi ya swarga. Tanpa. Dalam Kayak wong ngimpi ya, kayak ngimpi enak-enak nang swarga. Aku mek turu iku lho, Pak. Ya wong ngimpi turu lho, Pak. pun ngerti mawon kalau kita membicarakan tentang kenikmatan. Sate niku enak napa mboten? Coba. Lek telah 10 sujen. Nek sekali makan terus 100 sujen. Oh, kae enak, Pak. Bisa muntah jenengan. Nggih. Nah kenikmatan sing model kados ngoten niku nek jenengan lakukan tiap hari. Terus ten mriko ora ana mall. Ten mriko tanpa enten karaoke. Ten mriko tanpa enten hiburan-hiburan orkestra jeng napa jenengan? Mek ajeng mangan turu ngising kelon namung ngoten mawon. Kira-kira. Wong urip wis enake ngene sik mbayangno kenikmatan sing di luar nalar. Percuma jenengan. Lek jenengan hanya napa terdogma oleh kenikmatan di sana karena nanti setiap laki-laki itu dapat bidadari 70. Mun jenengan sewengi kira-kira wedokan telu lempoh. Coba. Susu ya sama aku. Dari jawabannya, oh itu beda nanti di sana, buktikan dulu. Bukan itu, surga itu bukan seperti itu. Surga niku sing semulyakno jasate lan pikirane nang alam dunya. Kita bisa menerima ketentuan Tuhan. Dan kita bisa mengharap kehadirat Tuhan selalu ada pada diri kita. Dan kita sudah bisa terima bahwa perilaku kita adalah perilaku Tuhan. Itulah surga. Jadi kita sudah tidak menempati tepi, tidak melakukan pekerjaan. Ke surga niku sak temene kasure raga, Pak. Maka dibayangkan kasure raga niku wedokan. Berarti nek kono niku melampiaskan syahwat. Namun ngoten. Nek melampiaskan syahwat gak sanunggu to mriko ten Kermil niku ampun kathah swarga. Itu masuk surga, Pak. Ya termasuk surga. Lah, surga niku hanya milik orang Jawa loh. Orang lain tidak punya surga loh. Antara surga sama masuk surga beda. Ya sama, setelah di situ ada kasurnya, ada tempat masuknya. Karena jannah artinya bukan surga. Masuk lega. Ya, ini jana niku napa, Pak? Tempat yang indah Oh. atau pertamanan yang indah. Dan apa Malang niku mboten kathah tempat indah? Cek kurang jenengan. Borobudur niku. Makanya mumpung saya urip niki tempat-tempat indah datangi supaya napa? Supaya niki waras, supaya niki urip. Dan setelah itu kita akan melestarikan hidup ini, berhati-hati supaya apa? Supaya lama-lama menikmati keindahan yang ada di dunia. Karena nanti kalau ini sudah mati jasad ini, dia akan dikembalikan ke unsurnya kembali. Aduh, enak dadi wong sugih ya. Dalam? Ya, eco dados wong sugih iso menikmati mana-mana. Ya. Beda. Nah, makanya jenengan niku cita-citane urip ten donya niki dadi wong sugih, Ben iso di swarga. ben bisa menikmati surga di dunia. Ya, enak itu. Jadi ada dogma kita melarat itu sabar. Jangan.
Kok sakniki sing sugih malah wong jaba, awake dhewe sing asli pribumi malah dadi jongos. Karena kita didogma. Coba yang sing mengomongkan tentang surga dan neraka, mobilnya mengkilat, ya rumahnya serba mewah. Lah sing mirengaken, sing mengkilat gegere. Sing mengkilat batuke. Kalau dapat uang untuk membayari dia yang ngomong tentang surga. Iki sapa sing keliru teh, Bang? Sampai iki kayak gini. Nah, makanya saat ini ayo sadar, ayo waras, Pak. Kita sebagai orang Nusantara, ayo kita waras. Mana sering di YouTube tingali. Di mana di Nusantara ini ada tempat yang namanya untuk mencari pesugihan, datangilah, ambil pesugihan itu. Kita jangan kalah dengan orang-orang luar.